Kembali lagi dengan saya, owner Pimpin Aquarium. Kali ini saya mau membahas yang bukan mengenai ikan hias, tetapi kita lihat topik kita adalah kutukan ikan ngebon. Apa sih maknanya, mungkin Anda bertanya-tanya. Lagi viral di medsos bahwa ada yang namanya seller, ya sekaligus menjadi buyer sebenarnya. Jadi seller dan buyer adalah merangkap, karena tanpa ada buyer tidak mungkin ada seller gitu ya. Jadi ada yang dibeli dan ada yang dijual. Nah, terakhir ini saya sering melihat di medsos bahwa ada seller yang sudah membeli ikan daripada suppliernya, namun kemudian diblok WA-nya atau menghilang, WA-nya diganti baru, atau medsosnya juga sudah diblok. Nah, jika Anda seorang penjual ikan, kita ambil satu contoh kasus. Ada konsumen A datang belanja karena Anda mempercayainya bahwa dia akan membayarnya besok. Jadi Anda izinkan dia membeli ikan, dan jika orang tersebut membayarnya, maka Anda sudah tahu customer A tersebut tergolong ke golongan mana. Anda bertemu dengan customer B, ceritanya juga sama. Customer B membeli ikan, Anda juga mempercayai besok akan dibayar. Pada customer B ini ceritanya berbeda. Dia tidak membayar sesuai dengan yang dijanjikannya besok, tetapi dia menunda. Kemudian ikannya katanya mati. Nah, kemudian dia berkata dia tidak akan membayar ikan yang dibeli. Anda bisa menilai termasuk kategori manakah konsumen A dan konsumen B. Itu akan sering kita temukan selama Anda melakukan yang namanya transaksi jual beli. Makanya saya katakan, jika Anda adalah konsumen yang membeli ikan hidup, tetapi Anda takut ikan yang Anda beli mati, maka saya sarankan, jangan Anda membeli ikan hidup. Beli ikan mati, karena ikan mati pasti tidak akan hidup. Tapi ikan hidup pasti bisa mati. Karena mengapa? Namanya juga ikan. Berbeda air di tank penjual, berbeda dengan air di tank Anda, maka ikan itu bisa saja mati. Nah, jika Anda tidak siap menerima resiko bahwa Anda membeli ikan dan ikan ini bakal bisa mati di akuarium Anda tidak usah memelihara ikan. Karena mengapa? Yang namanya ikan, yang namanya hewan yang bernyawa, itu pasti bisa mati. Karena banyak faktor X yang menyebabkan kematian ikan. Makanya saya katakan sesuai dengan topik kita ini, kutukan ikan ngebon. Mengapa saya katakan ada kutukan ikan ngebon? Anda mungkin tidak pernah menyadari ada faktor psikologi ikan ngebon, tapi Anda tidak sadar ada kutukan di balik itu. Faktor psikologi yang sebenarnya, saya berikan contoh. Kita ambil kembali ke contoh si A. Konsumen A menepati janjinya, langsung membayar ikan yang dibeli sesuai dengan perjanjiannya. Mungkin sampai ke rumah akan saya transferkan. Artinya ikan tersebut sampai di rumah sudah langsung dibayar. Artinya apa? Konsumen A sudah merasa ikan itu adalah milik dia, maka apapun yang terjadi pada ikan tersebut, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk merawat ikan tersebut. Karena dia sudah memiliki sense of belonging. Jadi artinya dia sudah merasa ikan itu adalah milik dia. Maka apapun yang terjadi, misalnya ikannya kok mendadak lemas, dia akan berusaha sedapat mungkin menyelamatkan ikan. Nah, kita lihat apa yang terjadi pada konsumen B. Konsumen B punya prinsip begini, biarin aja tidak saya bayar, nanti kalau ikannya mati, toh saya tidak usah bayar karena ikannya sudah mati. Nah, di situ ada kita lihat, karena dia belum bayar,
maka andai kata ikan ini ada apa-apa di tanknya, dia tidak akan berusaha bagaimana menyelamatkan nyawa si ikan. Karena setiap ikan punya karakter, kita tidak tahu. Perbedaan parameter air itu bisa membuat ikan kolaps atau membuat ikan pingsan atau dan sebagainya. Padahal kita lihat kasusnya adalah sama. Konsumen A dan konsumen B membeli ikan, kita katakan pada ikan yang sama, ya. Jadi ikan dia pilih sendiri, ikan dia beli sudah pasti kondisi hidup. Tidak mungkin konsumen B membeli ikan yang sudah mati atau ikan yang sudah sekarat atau ikan yang sudah sakit. Jelas Anda sebagai pembeli akan memasang mata yang lebih jeli untuk memilih ikan. Di mana-mana jika Anda sudah membeli ikan, Anda wajib membayarnya. Tidak akan pernah ada penjual ikan yang berkata demikian, silakan bawa ikan ini nanti mati tidak usah dibayar. Andaikan Anda menjumpai ada tulisan di toko ikan yang tertulis ditanggung tidak mati. Nah, andai kata ikan yang Anda bawa pulang dan ternyata mati, dan mungkin Anda akan protes pada si penjual. Anda akan bertanya, ditanggung tidak mati, sekarang ikan sudah mati. Bisa aja penjual akan berkata demikian. Ikan ini diimport dari Arab. Nah, dari sana sudah terlabel ditanggung tidak mati. Artinya apa? Kalau di sana bacanya kan dari kanan ke kiri. Jadi bacanya mati tidak ditanggung. Nah, intinya adalah tiada mungkin ada penjual yang menjual ikan hidup dan pada saat Anda mengambil ikannya dalam keadaan hidup dan ternyata di tempat Anda mati, mana mungkin ada penjual yang mau rugi? Jelas, karena memang itu adalah nafkahnya. Jadi apakah ada gitu loh, ya? Apakah ada penjual ikan hias di seluruh Nusantara ini yang berkata demikian? Silakan pilih-pilih ikannya hidup ya, kecuali ikan mati, kecuali dipajak. Pilih-pilih ikan mati pasti tidak akan hidup, yaitu dipajak. Kalau ikan yang di akuarium silakan pilih, mati keluar dari tank kita, itu pasti dikatakan tidak ditanggung. Mengapa kita sering melihat bahwa banyak sekali seller yang membeli ikan dari suppliernya lalu menghilang? Ini dikarenakan para seller-seller rumahan yang baru pengetahuannya hanya selevel rumahan sudah mulai bisnis ikan hias laut. Bisnis ikan hias laut tidak semanis profit yang dijanjikan. Karena berbeda dengan ikan hias air tawar. Ikan hias air laut, jika tank sudah mengalami crash, maka satu tank seluruh ikan akan mengalami sakit dan mengalami kematian. Jadi sangat berbeda jauh dengan ikan hias air tawar. Jadi jika ilmu Anda, para seller-seller rumahan, jika ilmu Anda baru hanya sekedar level rumahan, karena ini adalah sumber kekacauan dari para seller-seller yang akhirnya tidak sanggup membayar ikan yang dibeli daripada supplier akibat ketidakpengetahuannya bagaimana menghandling ikan-ikan yang baru datang. Berbeda halnya jika para seller rumahan yang hanya memelihara ikan pada 1 tank, 2 tank atau 3 tank, berbeda halnya jika Anda sudah memasukkan puluhan ekor ikan dalam waktu yang bersamaan. Anda tidak mengerti aklimasi, Anda tidak mengerti bagaimana menghandling ikan pra sampai ke tempat Anda, sampai bisa melewati proses karantina. Anda masih belum memahami bagaimana memakai obat-obatan, maka ilmu Anda hanya sebatas ilmu rumahan. Nah, berbeda halnya jika Anda berbisnis ikan mati. Pasti ikan mati tidak akan hidup. Dan resiko yang Anda alami jika Anda menjual ikan mati hanyalah ikan Anda tidak ada yang beli. Berbeda halnya dengan ikan hidup. Ikan hidup bisa dalam sekejap seluruhnya mati. Nah, kemungkinan modal Anda pasti habis seluruhnya sehingga Anda tidak dapat membayar ke supplier Anda dan jadilah Anda dikejar-kejar hutang. Jika kata orang harimau mati meninggalkan belang,
maka Anda lari meninggalkan hutang. Andai kata ikan yang Anda pilih hidup dari tangki penjual, Anda bawa ke tempat Anda lalu mati, apakah Anda bisa protes kepada penjual? Ikan saya beli mati di akuarium saya. Lah bisa aja air Anda dengan air penjual itu berbeda salinitinya, berbeda komposisi garam mineralnya. Itu sangat fatal karena tidak semua ikan tahan pada perubahan parameter air. Nah, mungkin dari sini Anda bisa melihat bagaimana tipe-tipe dari pembeli. Makanya saya katakan ada kutukan di balik ikan ngebon. Jadi Anda sudah menangkap pesan yang saya katakan. Apa kutukannya? Yaitu yang saya katakan karma. Apa yang Anda tanam itu yang Anda tuai. Jika Anda menekan, Anda harus punya hati. Artinya apa? Jadi penjual menjual ikannya lalu dibeli oleh si pembeli. Ikan di tangan si pembeli lalu mati. Pembeli menekan si penjual harus punya hati. Artinya katanya begini, ikan sudah saya beli mati di tangan saya. Bagi dua dong kematiannya. Sekarang saya bertanya, siapa sih yang tidak punya hati pada situasi seperti ini? Penjualkah atau pembeli? Seharusnya jika Anda seorang pembeli, Anda membeli ikan hidup, Anda sudah harus siap dengan risiko kematian ikan. Karena seperti saya katakan, jika Anda membeli ikan hidup pasti bisa mati. Tapi jika Anda tidak mau ikan Anda mati, silakan Anda beli ikan yang mati. Banyak sekali dijual, yaitu miniatur daripada ikan-ikan mati. Ikan itu tidak akan hidup, pasti. Dan Anda tidak usah ragu, tidak mungkin ikan itu di tengah malam semuanya hidup. Ikan mati tetaplah ikan mati. Jadi jika Anda sebagai hobi pengen memelihara ikan, tetapi ikan tersebut tidak mati, atau dalam tanda petik Anda tidak mau rugi, sekarang apakah penjual itu tidak mengalami kerugian? Jika ikan yang sudah Anda beli tidak Anda bayar, bahkan yang sedang viral di medsos, pembeli tersebut hilang lenyap menghilangkan diri. Saya katakan ada hukum tabur tuai berlaku. Sudah saya lihat selama setahun ini sejak pimpin akuarium hadir di kota Medan. Anda sendiri yang menilai. Hukum tabur tuai akan berlaku pada setiap manusia. Hai Anda yang bertindak curang, silakan Anda nikmati hidup dengan kemewahan Anda dengan menindas orang-orang atau dengan mengambil yang bukan hakmu atau yang memeras keringat orang lain hanya untuk kepentinganmu pribadi, untuk kepuasanmu pribadi. Silakan nikmati. Silakan Anda nikmati hidup Anda di dunia ini. Hidup di dunia ini paling tinggi 80 tahun, 90 tahun, tetapi sesudah itu Anda akan hidup sesudah kematian Anda tak ternilai lamanya. Jadi sesudah Anda mati, Anda akan menikmati apa yang Anda lakukan di dunia selama ini. Intinya yang saya mau sampaikan adalah bagi para Anda seller atau buyer, saya hanya mau berpesan bahwa apapun bisnis yang Anda lakukan, semuanya ada timbal baliknya. Jadi apa yang Anda tanam, itu yang pasti Anda tuai. Jika Anda menanam angin, maka Anda akan menuai topan. Itu pasti berlaku pada semua makhluk hidup di dunia ini. Saya sudah berumur lebih dari setengah abad. Sejak kecil hingga di masa tua ini, saya sudah lihat tipe-tipe
dan karakter manusia. Hanya saya katakan, belum pernah saya lihat orang yang benar anak cucunya hidup meminta-minta. Orang benar anak cucunya akan selalu diberkati hidupnya. Pimpin akuarium tidak akan mau berutang kepada siapapun, karena saya percaya rezeki itu tidak akan tertukar. Dan hidup saya juga sepenuhnya itu adalah belas kasihan daripada Tuhan yang saya sembah. Walaupun sudah setahun genap pimpin akuarium berdiri di kota Medan terakhir ini, hidup saya tetap dipelihara dengan sempurna oleh Tuhan yang saya sembah. Walaupun banyak sekali Anda bisa lihat di medsos fitnah yang saya alami, bahkan teror yang saya terima, farm saya diracun dengan racun tikus. Anda bisa lihat lagi komen-komen mereka di setiap YouTube saya. Jelas mereka katakan, jangan belanja di pimpin akuarium karena ikannya semuanya berpenyakitan. Dan berbagai usaha mereka buat untuk menghancurkan saya. Jadi sebagai nasihat saya kepada seller-seller yang sudah merasa kehilangan kontak dengan buyer-buyer Anda, jadi saya hanya berpesan, lebih bagus Anda tidak berbisnis dengan orang-orang yang jelas-jelas akan menghancurkan Anda. Jangan Anda mengharapkan mendapatkan profit daripada karakter-karakter orang yang seperti itu. Bahkan Anda akan dihabisin. Dan itu sering saya alami. Tetapi saya percaya saya punya Tuhan yang lebih berkuasa. Namanya Tuhan Yesus. Hingga saat ini keluarga saya bisa saya hidupi. Anak saya 5, sudah Anda tahu. Hanya dengan pekerjaan saat ini menjual ikan hias laut. Kalau saya mau katakan jujur, toko saya itu sangat sepi sekali. Bahkan satu hari belum tentu ada satu customer yang datang membeli ikan. Tetapi Anda bisa lihat, hidup saya tidak meminta-minta. Karena saya percaya Tuhan saya, Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya kelaparan. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel kita.